Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini, channel edukasi yang kemarin aku udah bahas tentang chord ya, sistem chord di dalam C mayor. Jadi ada di dalam C mayor itu ada C mayor, duanya minor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis, dan C. Nah, kali ini aku mau kasih tips buat teman-teman yang baru bisa belajar chord tapi agak bingung gimana mengembangkannya. Jadi eh, kita belajar penghafalan, sebenarnya lebih penghafalan fretboard ya. Pengalaman jadi menghafal fretboard dari open string sampai fret 12 atau dari fret 1 sampai fret 13. Intinya sampai satu oktav gitu. Contohnya dari C yang di sini, sorry maaf, C yang di sini senar 2, oktavnya sampai di senar 2 ya, nggak geser ya. Tetap di senar 2 tapi di fret 13. Itu oktavnya. C, D, E, F, G, A, B, C. Dan balik lagi. Nah, tipsnya kalian lihat fretboard itu supaya waktu kalian mainkan chord atau lagi mainkan scale dimanapun kalian mau mainkan tidak salah fretboard. Itu maksudnya. Jadi kita bagi dua dulu, bagi dua dulu setiap nadanya. Sekalian belajar interval ya. Jadi kita bagi dari senar 2 ke senar 1. Jadi senar 1 itu kan open stringnya itu kan E. E dan senar 2-nya di sini 1 C. Kayak bentuk C aja gitu gini. Itu C mayor. Jadi kita pilih yang senar 2-nya dan senar 1-nya. Dan mungkin kalau misalnya kalian bingung langsung diimplementasikan ke fretboard gitar gini, ada baiknya mungkin kalian bikin oret-oretan gitu ya di kertas, taruh di depan. Jadi nada interval C itu apa aja, misalnya, atau triadnya dari C itu apa aja gitu ya. C mayor itu isinya kan chordal tones-nya itu, chordalnya itu 3 triad yang dibilang orang, atau nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Isinya kalau di secara nada C, E, dan G. Itu aja isinya. Nah, jadi kita mau bahas dua-dua nada dari yang rendahnya sampai oktavnya. Itu sih poinnya, sambil menghafalin posisi tiap nada itu di sepanjang fretboard ini. Contohnya begini. Jadi kita mainkan chord C dulu. Nah, kita mainkan yang dua senarnya aja, C dan E. Jadi kalian mainnya secara alfabet, C dan E. Aku sebut, maaf ya, C, aku bilang itu kayak semacam cikal bakal aja ya, karena masih kita main dua not, belum bisa dibilang chord karena satu not lagi kurang. Jadi kita bahasnya dua-dua senar gitu ya. Jadi aku bilangnya nih istilahnya cikal bakal C mayor, bergeser ke sini. Alfabetnya dari C kan ke D di sini. Senar 2 fret 3. Dan senar satunya E tadi, open string. Kalian sekarang di F, fret 1. Begitu seterusnya. Jangan pindah-pindah senar. Saya ulang dari depan lagi. Cikal bakal C, cikal bakal D minor, bentuknya begini. Kelihatan gak sih? Terus kelanjutannya cikal bakal E minor, lanjut F mayor, cikal bakal G mayor, cikal bakal A minor, B diminis, dan oktavnya C yang tadi dari ujung sono. Nah, saran aku sih pelan-pelan aja supaya jangan salah fretboardnya, sambil menghafalin fretboard kan, sambil kita belajar interval third, namanya interval 3 setiap chord tersebut ya.
balik dari belakang sini. Itu ya, ulangin C cikal bakal C, diminis kebalikannya A minor, G, F mayor, E minor, D minor. Gitu. Kalian bisa juga variasiin, Mas, kalau di lagi latihan gitu kan, bisa kalian variasiin aja gimana kalian mau. Kalau udah lancar, boleh bareng-bareng. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalian lihat senar 2 dan 3-nya. Kalian bagi juga. Nah, sekarang kita fokus ke senar 3 dan 2. Senar 3 kan kalau kita bentuk kayak gini, dia open string. Namanya G. Nah, sekarang dengan C kita pasangkan begitu. Tetap dia bagian dari C. Kalau tadi kan C dengan E senar satunya kan senar 2, C dan E, sekarang G dan C. Lanjut ke fret berikutnya, cikal bakal C mayor, cikal bakal D minor, bentuknya begini. Kalau dibuat bentuk chordnya kan begini, D minor. Tapi kita nggak pakai senar satunya, hanya di senar 2 dan 3-nya. Isi nadanya itu adalah D dan A. Cuman kita mikirnya tuh, oh ini bakal D minor gitu, karena nadanya masih kurang 1, nggak ada F-nya. Oke, itu tadi makanya aku bilang buat oret-oretan kecil di samping kalian, selagi kalian menghafalin itu pelan-pelan. Jadi nggak meleset, nadanya tuh nggak salah ya. Oke, ulang ya dari depannya. Dari G, C, cikal bakal C mayor juga, cikal bakal D minor, lanjut E minor, perhatikan fretnya. Dan mungkin satu lagi kalau bisa kalian paham juga jarak nada ya. Kalau di C mayor itu jarak yang setengah itu hanya E ke F dan B ke C. Oke, itu bisa disesuaikan nanti. Lanjut ya, tadi di E minor, sekarang ke F mayor, G mayor, A minor, B diminis, dan C mayor lagi oktav yang ke depan sana. Kita balik. C mayor, B diminis, A minor, G mayor, F mayor, E minor, D minor, C. Selesai sampai senar 3. Begitu terus, kalian naikin ke senar 4-nya. Kalian bentuk lagi C gini. Nah, berarti kalian harus memulai dari senar 4-nya yang E ini, senar 4 fret 2 itu namanya E, pasangkan ke senar 3-nya yang open string tadi. Jadi gitu. Bentuk tetap C, nggak boleh A, jangan lari dulu dari chordnya. Supaya kalian bisa ngurut nadanya gitu loh, sampai saat ketemu oktavnya lagi E dan G lagi, E sama G yang open string sampai oktavnya di sini nanti ya. Oke, cikal bakal C mayor, terus D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis, oktavnya. Nah, balik lagi, mudah-mudahan pelan-pelan aja supaya jangan salah. Cikal bakal C mayor, B diminis, A minor, G mayor, F mayor, terus E minor, D minor, C. Lanjut lagi ke bentuk lagi chordnya. Nah, sekarang kita fokus ke senar 5 dan 4-nya. 5 itu C, 4-nya E. Sama kejadian kayak pertama tadi yang di sini, C dan E. Itu oktavnya yang dari sini. Oke. Kalian hati-hati di apanya, di fretboardnya ya teman-teman ya. Fokus belajarnya pelan-pelan aja. Yang penting kalian pakem nanti dan terbiasa, fretboard itu nggak salah gitu. Kalian harus pasti. C, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis lagi, terus C-nya. C itu jadi kalau bisa tadi kita mulai dari fret 3,
Berarti C-nya yang di sini senar 5, oktavnya itu udah di fret 15. Ya kita harus ketemu satu oktavnya kan. Oke, kita balik. C mayor, B diminis, A minor, G mayor, F mayor, turunnya ya, E minor, D minor, C. Selesai sampai situ. Gampang kan, cuman sebentar, paling 10 menit lah kalau kalian kasih waktu main game mulu. Oke, sekarang senar 6-nya yang terakhir kita ambil di sini ya, di G-nya aja ya, nggak di E. Harusnya kan E dan C ini. Gitu ya. Jadi nanti jaraknya jauh banget gitu kalau tangan kalian belum nyampe. Jadi misalnya kalau kita buat dari E duluan, E dengan senar 6-nya dan C senar 5-nya, jadi begini bentuknya. Ini bakal C mayor, D minor, tuh jadi begini. F-nya di fret 1, D-nya di senar 5, fret 5, kejauhan. Jadi aku ambil yang di G-nya aja, biar selalu berdekatan ke C-nya. Oke, kita sampai ketemu satu oktavnya ya. Jika bakal C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis, oktavnya C. Baliknya lagi, C mayor, B diminis, A minor, G mayor, F mayor, E minor, D minor, C. Nah, biasakan latihan begitu. Jadi kalian ngafalin fretboard itu tidak melalui satu-satu fret gini ya. Oh, misalnya dari sini C, ini C sharp, sampingnya atau C crash, terus D, terus begitu. Kalau satu-satu nada gitu, menurut aku nih agak boring juga ya. Jadi kalian sambil main scale tapi 2 senar, sambil ngafalin nama chordnya supaya nempel gitu sistemnya ya. 1 mayor, 2, 3 minor, 4 5 mayor, 6 minor, 7 diminis, balik lagi C. Oke, gunanya apa? Mungkin kalau aku perhatiin sih, aku kebiasaan mengolah latihannya. Mungkin kalian bisa lebih ke nanti lebih terbiasa dengan orang bilang tuh yang lebih ke apa ya, double stop ya, mainnya double stop kayak gitu. Terbiasa begitu. Nah, kalau sudah terbiasa, tahu dan paham nama-nama fretboard ini, terus kita kan tahu tuh, sadar lagi mainkan chord apa. Misalnya lagi tadi main dipilih, kamu ngacak ya, secara ngacak di senar 4 dan 3. Nadanya B dan D gitu kan. Kalian bisa olah itu. Nah, seperti itu sambil gunakan hammer, ornamen yang pernah aku ngomongin di video sebelumnya, tentang mainkan chord dengan beberapa ornamen, slide, pull off, kayak gitu-gituan tuh. Jadi kalian biasa mengadaptasi latihan kalian. Ya kan? Semua masuk akal jadinya. Kalau ketika kalian udah biasa mainkan double stop tadi itu, atau yang tangan nada tadi itu, yang satu oktav yang tanpa pindah-pindah senar, akan terbiasa melihat bentuk fretboardnya secara visual, dan kalian bisa, cara mengolah latihannya bisa lebih mengasihkan ya menurut aku ya, tidak satu-satu senar gitu. Sorry. Atau jumping senarnya, senar 3 dengan 1. Atau nanti 2 dan 4 lengkap 3, si 3 senarnya nggak dimainin, yang senar 3-nya gitu.
Oke, gitu tipsnya. Kalian bisa luangkan waktu paling 10 menit dan caranya cepat banget kan. Nah, kalian belajar fretboard sekalian plus main jarak nadanya secara dua dua senar gitu. Orang bilang biasanya dengan kata lain apa ya, double stop. Itu sering banget. Jadi kalian nilai positifnya gitu, sekalian belajar fretboard satu oktav dibiasain aja. Gitu aja tips dari aku hari ini. Buat teman-teman tetap semangat, jangan patah arang bahasanya patah arang. Jadi kalian tetap harus jaga moodnya, walaupun kalian hanya bisa mainkan chord yang posisi di sini. Kalian bisa coba tips yang tadi supaya skillnya meningkat. Thank you ya buat hari ini teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe supaya materi-materi lain bisa kita bahas di sini besok-besok. Oke, salam sehat. Thank you. Sampai ketemu di materi berikutnya.